Terus nyari 90 miliar lagi dalam 5 bulan. Itu bisa Pertama. ditusuk dari mana Pak? Karena peningkatan nilai tambah itu belum dalam waktu dekat, kemudian diversifikasi ekspor juga belum dalam waktu dekat. Ya, kita berharap ini akan terjadi stabilisasi harga komoditas. Tidak terjadi penurunan lagi harga komoditas supaya kita bisa genjot dengan peningkatan ekspor produk-produk yang masih berbau komoditas. Tadi Cina kenapa? Pemerintah bagaimana kan kalau hujan itu sudah climate iklim yang tidak bisa dikontrol oleh kita. Ya, tinggal sekarang bagaimana pemerintah juga akan melakukan upaya-upaya bagaimana suplai benih, bagaimana suplai insektisida, pestisida, kemudian pengairan yang misalnya pengairan kalau tidak itu bukan hujan ya, tapi kan ada juga pembangunan irigasi dan sebagainya. Itu harus lebih digalakkan. Tapi kita belum tahu ini akan kemarau panjang, belum ketahuan juga. Melakukan simulasi juga ya, tapi nanti angkanya. Tapi lebih baik gini, kalau yang kelompok yang bawah jangan terlalu 450 sampai 900 itu harus kita ini. Kenapa? Karena itu akan membebani pada biaya hidup kelompok ini, dan kelompok ini adalah masyarakat menengah ke bawah gitu ya. Tapi kalau untuk yang lainnya ya, dan dampaknya juga nggak terlalu ini dari simulasi ya. Tapi hitungan antara sekaligus dengan berkala belum kita lakukan. Tapi Pondok pesantren ternyata tidak hanya tempat untuk belajar agama, melainkan juga memberikan nilai manfaat terhadap lingkungannya. Seperti di Pondok Pesantren Cipasung di Tasikmalaya, Jawa Barat, yang memberikan bimbingan dan pengarahan kepada lebih dari 1.500 guru PAUD se-Tasikmalaya. Pimpinan Pondok Pesantren Cipasung ini mengatakan di Tasikmalaya, PAUD sangat berkembang, mencapai 3.000 anggota guru PAUD dari 721 sekolah PAUD yang ada di Tasikmalaya. Hal yang berhubungan dengan pendidikan usia dini yang sangat penting ditinjau dari segi agama Islam. Ini dalam hadis Rasul mengatakan thalabul ilmi itu minal mahdi lalahdi. Lahdi itu selama dari buyayan. Jadi malah lebih dari usia dini. Itu adanya pendidikan tinjauan Islam. Oleh itu saya sangat positif, berterima kasih juga kepada Badan Rescue Nasional Demokrat menyelenggarakan hal ini. Sama seperti pimpinan Pondok Pesantren Cipasung, Ketua Badan Rescue Nasional Demokrat juga melihat hal yang sama, bahwa pendidikan usia dini sangat berperan bagi pembentukan generasi yang berkarakter, tangguh, dan beriman. Hal ini juga sesuai dengan agenda perjuangan Ormas Nasional Demokrat. Keyakinan kami bahwa sumber daya manusia adalah salah satu pilar kesuksesan bangsa. Dan manakala kita bicara tentang sumber daya manusia, itu ada dua hal yang sangat penting, yaitu pendidikan dan kesehatan. Dalam hal pendidikan, seluruh ahli itu menyatakan bahwa usia 0 sampai 6 tahun itu adalah usia emas yang akan menentukan manusia itu kelak di kemudian hari. Selain mengadakan seminar PAUD, Ormas Nasional Demokrat juga mengeluarkan tabloid PAUD yang dapat menjadi sumber informasi bagi para guru PAUD. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Vini Auliani, Doni Yusa, Metro TV. Tingkat kehadiran anggota DPR dalam rapat-rapat penting kembali dipertanyakan. Dalam rapat paripurna DPR yang membahas RUU APBN 2013 Selasa siang, dari 560 anggota DPR, hanya 301 anggota DPR yang hadir. Padahal, ini adalah rapat paripurna pertama di bulan September selepas masa reses. Dari 301 anggota yang hadir, faktanya di ruang paripurna hanya terdapat 257 anggota. Salah satu yang tidak hadir adalah Wakil Ketua DPR Pramono Anung. Namun Pramono punya alasan soal ketidakhadirannya. Ya memang kan sudah ada kesepakatan dalam pimpinan yang memimpin itu adalah pimpinan yang membidangi bidang itu. Tapi saya kan dari pagi ada di sini. Rapat paripurna yang dihadiri Menteri Keuangan Agus Martowardoyo molor 1 jam lebih karena menunggu quorum. Setelah rapat dimulai, jumlah anggota DPR yang mengikuti
membersihkan ruangan sebelum rapat paripurna berakhir. Sejumlah anggota yang tidak hadir rata-rata mengajukan surat izin karena ada kegiatan lain atau sakit. Namun banyak pula yang absen tanpa keterangan. Anggota fraksi Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengaku pernah beberapa kali tidak menghadiri rapat termasuk rapat paripurna. Kalau nggak hadir saya selalu pakai surat izin karena ada tugas misalnya pilkada. Kan hampir rata-rata pilkada yang turun jurkam ya. Sudah itu acara-acara musda atau muscap. Akibat banyaknya anggota DPR yang sering bolos pada rapat, adalah wacana untuk memberikan sanksi kepada anggota DPR yang mangkir 3 kali berturut-turut dalam rapat paripurna. Tim Liputan, Metro TV. Inilah upacara ngaduyukeun atau menyimpan padi ke dalam lumbung yang disebut leit sijimat. Acara ini menjadi puncak upacara serentahun yang diadakan Kesatuan Adat Banten Kidul Kasepuhan Cipta Gelar yang berada di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Makna dari perayaan serentahun kali ini adalah mensyukuri hasil panen tahun ini dan memohon agar mendapat hasil yang lebih baik di masa yang akan datang. Perayaan serentahun ini sangatlah menarik sebagai wisata budaya. Namun, akses jalan menuju lokasi upacara serentahun ini cukup sulit karena medan yang terjal dan jalan yang berbatu-batu hanya bisa dilewati dengan kendaraan berpenggerak 4 roda. Tahun ini adalah perayaan serentahun di Kasepuhan Cipta Gelar yang ke-644. Karena serentahun adalah perayaan yang digelar setiap tahunnya, berarti hal ini menandakan masyarakat Kasepuhan Cipta Gelar sudah menempati kawasan ini sejak 644 tahun lalu. Meskipun sudah menempati kawasan ini secara turun-temurun, eksistensi mereka belum diakui pemerintah. Terbukti, lahan yang mereka miliki ditetapkan sebagai wilayah Taman Nasional Gunung Halimun. Hal inilah yang menjadi kendala masyarakat Cipta Gelar di tengah kesuksesan swasembada pangan. Adanya status Taman Nasional membuat mereka was-was karena tidak bisa leluasa mengolah tanah leluhur, ibarat menjadi tamu di rumah sendiri. Kendala kami istilahnya hak atas tanah kami aja di sini. Itu yang dari zaman ayah abah semenjak tahun 2001-an ya kita mengajukan untuk legalitas tanah berupa istilahnya entah tanah milik, entah hak wilayah adat. Itu yang sampai saat ini kami masih bingung mau seperti apa ke depan mengajukannya. Permasalahan hak wilayah ini tidak hanya dialami oleh masyarakat Kasepuhan Cipta Gelar saja. Banyak warga masyarakat lain di Indonesia yang juga kehilangan hak atas tanah adat mereka. Hal inilah yang menjadi salah satu agenda perjuangan Ormas Nasional Demokrat, yaitu restorasi agraria yang berarti pemulihan kembali hak-hak tanah warga atas pertanian, perladangan, dan persawahan. Sekaligus juga memperjuangkan hak milik tanah dan kebebasan bagi rakyat untuk mengolah lahan warisan leluhur dengan leluasa dan bertanggung jawab. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Vini Auliani, Doni Yusa, Metro TV. Kondisi energi Indonesia saat ini masih sangat tergantung pada energi fosil seperti minyak bumi, gas, dan batu bara. Namun produksi energi fosil Indonesia terus menurun. Sebut saja cadangan minyak bumi yang akan habis dalam 12 tahun lagi. Sementara itu cadangan gas tinggal 33 tahun dan batu bara akan habis dalam waktu 85 tahun lagi. Terus menurunnya cadangan energi fosil Indonesia tentu bukan berita yang menggembirakan, mengingat kebutuhan masyarakat tiap tahunnya terus meningkat. Karenanya untuk mengimbangi tingkat konsumsi energi harus memanfaatkan energi baru terbarukan secara maksimal. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong pengembangan energi baru terbarukan dengan memberikan kemudahan seperti menerapkan insentif fiskal. Selain itu, Bank Indonesia juga tengah menyiapkan skim pendanaan untuk program energi baru terbarukan. Belum rapat lagi, tapi kan secara umum kita kan akan jaga bahwa yang namanya proyek itu tidak akan membuat resiko kepada negara.
Dan itu yang paling utama. Karena resiko itu jangan lupa, resiko itu bisa di depan dan bisa di belakang. Resiko itu bisa bayar di depan, resiko itu bisa tidak bayar di depan, tetapi di belakang besar. Atau bisa sama sekali tidak kelihatan ada apa-apa di depan, tapi nanti ada resiko. Jadi hal-hal ini yang kita mau jaga. Iya. Iya. Sehat Pak. Jalan ya Mas. Pak Agustin gimana Pak Agustin? Jalan Mas. Awas kocok, awas, terap. Awas. Tanggapannya gimana Pak? Tanggapannya gimana Pak Agustin? Gimana Pak tanggapannya? Halo bro. Jalan Mas. Gua tak jawab. Jalan. Sebagai manusia ada dugaan tindak pidana korupsi. Tapi kami dari tim kuasa hukum menyatakan siap menghadapi dakwaan karena ini mau tidak mau kita harus utarakan bahwa ada kaitan penanganan tindak pidana politik waktu itu. Putri.
Keluarga katakanlah tidak atau katakanlah menolak untuk dibawa, tetapi seandainya pihak keluarga nanti tetap berkeinginan untuk memilih tempat sesuai pilihan keluarga, sepenuhnya keputusan ada di pihak keluarga. Sekitar sini. Oh, teman-teman sini. Apa itu? Kelas berapa ya? SMP. Ya, SMP ya. Iya, SMP lah kelas 1. Sekaligus bertujuan agar meminta seluruh tahanan yang ditahan oleh pihak kepolisian atau penegak hukum atau katakanlah saat ini berada di lembaga pemasyarakatan dibebaskan oleh aparat yang terkait. Jadi minta dibebaskan, dikeluarkan dari itu, tujuannya terungkap di dalam surat itu.